Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 2 Maret 2026, BPS Kabupaten Kudus merilis 3 indikator ekonomi makro. Yang pertama, inflasi Februari 2026. Yang kedua, tingkat hunian kamar hotel. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan merilis inflasi Februari 2026. Februari 2026, Kudus mengalami inflasi sebesar 0,74%. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan harga komoditas barang dan jasa yang ada di Kudus apabila kita bandingkan antara Februari 2026 dengan Januari 2026. Beberapa kelompok pengeluaran yang berpengaruh terhadap inflasi adalah: yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,86% dan memberikan andil sebesar 0,53%. Ini merupakan andil yang terbesar. Kalau kita persentase, hampir 71% kenaikan inflasi di Kudus dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok pengeluaran kedua yang terbesar memberikan andil inflasi secara umum adalah peralatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok pengeluaran ini mempunyai inflasi sebesar 1,69% dan memberikan andil pada inflasi secara umum sebesar 0,12%. Adapun kelompok ketiga yang memberikan andil inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Pada Februari 2026, kelompok pengeluaran ini memiliki inflasi 0,33%. Yang menarik dari tabel inflasi berdasar kelompok pengeluaran ini adalah adanya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi. Pada Februari 2026, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,13%. Dan angka ini memberikan kontribusi pengereman laju inflasi sebesar 0,02. Selanjutnya kita akan melihat angka inflasi year on year. Inflasi year on year pada 2026 Februari ini sebesar 4,39%. Angka ini patut menjadi kewaspadaan kita semua. Kalau kita melihat rentang ITF, Inflation Targeting Framework, pada angka 2,5 plus minus 1, maka angka 4,39 ini telah melebihi rentang tersebut. Ini bisa menjadi warning bagi kita semua bahwa daya beli masyarakat patut kita waspadai. Selanjutnya, apabila kita melihat histori perkembangan inflasi bulan ke bulan di Kudus, kita bisa lihat pada grafik yang tertera dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Pada 2025, bulan Oktober, November, Desember, perkembangan inflasi pada persekitaran angka 0,2 sampai dengan 0,5%. Namun demikian, di Januari 2026, inflasi kemudian turun, mengalami deflasi sebesar 0,26%. Pada Februari 2026, kemudian kita bisa melihat betapa inflasi di Kudus mengalami akselerasi mencapai 0,74%. Berikut adalah 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi month to month Februari 2026. 5 komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah: yang pertama, emas perhiasan. Komoditas ini memberikan andil inflasi sebesar 0,101%. Kemudian cabai rawit 0,095%,
daging ayam ras 0,080%, bawang merah 0,03%, 0,073%, dan beras 0,058%. Adapun 5 komoditas yang menyumbang deflasi di bulan Februari 2026 adalah yang pertama, bensin. Komoditas ini memberikan andil deflasi sebesar 0,049. Kemudian pisang 0,029, parfum 0,006, bawang putih 0,005, dan apel 0,005. Pada bulan Februari ini, inflasi tahunan mencapai 4,39%. Apabila kita melihat target yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa inflasi hendaknya berada pada kisaran 2,5 plus minus 1, maka angka 4,39% ini telah menjadi warning bagi kita semua bahwa inflasi tahunan di Kudus telah melebihi rentang yang ada. Angka ini bisa berimbas kepada masyarakat dengan pendapatan tetap, yaitu daya beli mereka bisa saja terpengaruh. Kalau kita melihat tabel yang ada beberapa kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi cukup besar. Yang pertama, paling besar, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini memiliki inflasi sebesar 24,92%, dan andilnya paling besar, yaitu 2,1%. Kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga ini adalah kelompok pengeluaran yang banyak berpengaruh terhadap rumah tangga. Kelompok pengeluaran berikutnya yang memiliki andil inflasi cukup besar yaitu adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada Februari 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 10,26%. Andilnya adalah sebesar 0,69%. Dan kelompok pengeluaran ketiga dengan inflasi yang cukup besar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memberikan andil sebesar 0,89%. Kalau kemudian kita melihat historinya, kita bisa mengetahui dari grafik yang ada di situ. Pada Januari 2026, inflasi year on year mencapai 2,6%. Ini hampir berada pada angka persekitaran inflasi yang ada sejak September sampai dengan Desember 2025. Namun demikian, pada bulan Februari, inflasi kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 4,39%. Sekali lagi ini bisa menjadi warning bagi kita semua bahwa angka ini telah berada pada luar rentang 2,5 plus minus 1%. Apabila kita melihat komoditas-komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi year on year, dapat saya sampaikan 5 komoditas terbesar yang mempengaruhi inflasi maupun deflasi. Yang pertama, 5 komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar, yaitu tarif listrik. Andilnya sebesar 2,01%. Disusul kemudian emas perhiasan sebesar 0,63%. Beras 0,16%, bawang merah 0,15%, dan daging ayam ras 0,12%. Dari 5 komoditas ini, terdapat satu komoditas yang merupakan administrative price
yaitu tarif listrik. Artinya perubahan harga yang ada pada komoditas ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kemudian beras patut menjadi sorotan kita semua, betapa dalam 1 tahun terakhir mengalami inflasi dan memberikan andil yang cukup besar. Kita wajib menyiapkan mitigasi ataupun solusi bagaimana agar harga beras yang memiliki konsumsi sangat besar di Indonesia bisa terjaga harganya di Kabupaten Kudus. Selanjutnya 5 komoditas yang memberikan andil deflasi adalah yang pertama bensin. Bensin memiliki andil deflasi sebesar 0,1%. Kemudian bawang putih memberikan andil deflasi sebesar 0,09%. Cabai merah 0,04%. Sama juga dengan pisang memberikan andil deflasi sebesar 0,04%. Telepon seluler yang perkembangan teknologinya demikian pesat pada Februari 2026 ini menyumbang andil deflasi sebesar 0,03%. Kita akan membahas inflasi dalam konteks spasial. Dalam hal ini kita akan membandingkan inflasi yang ada di Kudus dengan inflasi secara rata-rata di Jawa Tengah dan 9 atau 8 kabupaten kota lain yang ada di Jawa Tengah. Analisis terhadap inflasi spasial ini bisa kita lihat juga dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu inflasi year on year, yang kedua inflasi year to date atau inflasi kalender, dan yang ketiga inflasi month to month atau bulan ke bulan. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, inflasi bulan ke bulan di Februari 2026 di Kudus mencapai 0,74%. Angka ini sedikit di bawah angka inflasi Jawa Tengah yang mencapai 0,76%. Apabila kita melihat secara regional, maka tren inflasi yang ada di Kudus ini mengikuti tren wilayah yang ada di Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,74%. Namun demikian, angka inflasi yang ada di Kudus ini tidak termasuk angka inflasi yang paling ekstrim. Terdapat kabupaten kota lain dengan angka inflasi yang lebih besar. Sebagai contoh yang tertinggi adalah kota Surakarta. Surakarta mengalami inflasi sebesar 0,9%. Artinya perubahan barang dan jasa di Surakarta dari bulan Januari ke Februari secara rata-rata peningkatan harganya sebesar 0,9%. Yang tertinggi kedua adalah di Kota Tegal. Kota Tegal mengalami inflasi sebesar 0,86%. Adapun yang paling rendah yaitu ada di Kota Semarang. Kota Semarang pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,67%. Selanjutnya apabila kita melihat inflasi year on year, di Kudus tadi telah kami sampaikan sebesar 4,39%. Secara year on year pun inflasi Kudus sedikit di bawah inflasi Jawa Tengah yang mencapai 4,43%. Adapun kota lain ada yang memiliki inflasi yang lebih tinggi secara year on year. Yang tertinggi yang pertama adalah Kota Tegal, yaitu sebesar 4,97%. Adapun yang tertinggi kedua yaitu Kota Semarang sebesar 4,69%. Dan yang paling rendah inflasi year on year adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 3,94%. Secara year to date atau inflasi kalender,
angka inflasi Kudus adalah angka yang moderat. Dia tidak berada pada ekstrem tertinggi ataupun ekstrem terendah. Secara rata-rata Jawa Tengah, inflasi year to date sebesar 0,41%. Inflasi Kudus memang sedikit di atas inflasi Jawa Tengah secara year to date yang mencapai 0,47%. Namun demikian, angka ini bukanlah yang tertinggi, karena yang tertinggi ada di Kota Tegal sebesar 0,61%, dan yang terendah ada di Kabupaten Wonosobo sebesar 0,25%. Artinya, secara rata-rata inflasi yang ada di Kudus berada pada angka moderat. Yang kedua, dari sisi ekonomi makro, tren perekonomian perkembangan harga di Kudus mengikuti tren kewilayahan, di mana secara rata-rata harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Yang kedua, saya akan menyampaikan rilis terkait dengan pariwisata. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Kudus pada rilis ini akan diwakili oleh indikator tingkat hunian kamar hotel. Analisis kami sampaikan dan kami bedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap. Untuk tingkat hunian kamar, kita akan membedakan lagi menjadi TPK hotel berbintang, TPK hotel non bintang, dan TPK gabungan. Untuk hotel berbintang, dari grafik bisa kita lihat bahwa perkembangan tingkat hunian kamar di Kabupaten Kudus senantiasa mengalami fluktuasi. Dari Januari 2025 sampai dengan Januari 2026, tingkat hunian terendah terjadi di bulan Maret sebesar 26,18%. Adapun tingkat hunian tertinggi dicapai pada bulan Oktober sebesar 46,69%. Apabila kita bandingkan kondisi Januari 2026 dengan Januari 2025, bisa kita lihat bahwa tingkat hunian Januari 2026 lebih tinggi dari Januari 2025. Selanjutnya, untuk tingkat hunian kamar hotel non bintang. Secara umum, grafik terlihat bahwa tingkat hunian kamar juga sangat fluktuatif. Dari Januari 2025 sampai dengan Januari 2026, tingkat hunian paling rendah terjadi juga pada bulan Maret sebesar 15,68%. Adapun tingkat hunian tertinggi ini juga sama dengan yang terjadi pada hotel berbintang, yaitu pada bulan Oktober 2025 sebesar 36,93%. Kemudian, apabila kita bandingkan kondisi Januari 2025 dengan Januari 2026, terlihat bahwa tingkat hunian untuk hotel non bintang itu lebih tinggi di Januari 2025 yang mencapai 25,48%. Sedangkan di Januari 2026 tingkat huniannya adalah 25,34%. Tingkat hunian ini sangat terpengaruh oleh berbagai hal. Utamanya adalah event-event yang terjadi di Kabupaten Kudus. Kemudian agenda pemerintah yang memanfaatkan fasilitas hotel. Selain itu juga aktivitas perdagangan dan bisnis lainnya. Ini tentu sangat berpengaruh bagi tingkat hunian kamar hotel yang ada di Kudus. Indikator yang kedua dalam pariwisata ini, apabila kita berbicara tentang tingkat hunian kamar, maka adalah rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap
menunjukkan seberapa lama tamu berkunjung dan menginap di Kudus. Untuk rata-rata lama menginap dari bulan Januari 2025 sampai dengan Januari 2026 terlihat perkembangan yang juga fluktuatif. Yang pertama akan saya sampaikan untuk RLM Hotel Bintang. Untuk RLM Hotel Bintang, tingkat rata-rata lama menginap tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2025. RLM mencapai 1,38 malam. Kemudian RLM tertinggi kedua adalah di bulan Desember, mencapai 1,37 malam. Adapun RLM yang terendah yaitu pada bulan Mei serta Agustus 2025 yang hanya mencapai 1,0 malam. Untuk hotel non bintang fluktuasinya hampir sama. Dari bulan Januari 2025 sampai dengan Januari 2026 terlihat perkembangan yang naik turun. Rata-rata lama menginap yang tertinggi tercapai di bulan Oktober, yaitu selama 1,17 malam. Adapun rata-rata lama menginap yang rendah, yaitu terjadi pada Maret dan bulan Agustus sebesar 1,02 malam. Rata-rata lama menginap ini sangat berpengaruh terhadap belanja yang menjadi masukan pendapatan bagi ekonomi daerah. Secara gabungan kita melihat bahwa perkembangan rata-rata lama menginap hotel berbintang ini lebih dominan dibandingkan perkembangan rata-rata lama menginap untuk hotel non bintang. Kita bisa melihat bahwa rata-rata lama menginap gabungan yang tertinggi ada di bulan Oktober, yaitu sebesar 1,26 malam. Kondisi ini kemudian mengalami penurunan di bulan November yang hanya mencapai 1,08 malam, namun kemudian kembali mengalami peningkatan di bulan Desember sebesar 1,19 malam. Adapun rata-rata lama menginap yang paling singkat yaitu pada bulan Agustus yang mencapai 1,01 malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan rilis indikator yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menyampaikan rilis indikator yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi. Angka ini masih bersifat sangat sementara. Pada tahun 2025, Kabupaten Kudus tumbuh sebesar 0,98%. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Kudus masih terus bergeliat, masih terus tumbuh dan berkembang. Ekonomi masih melakukan ekspansinya. Kita mengetahui pertumbuhan ekonomi ini berawal dari angka PDRB berdasarkan harga konstan yang mengalami peningkatan. Di tahun 2025, PDRB atas dasar harga konstan sebesar 75,05 triliun. Adapun di tahun 2025, angka PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar 75,78 triliun. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah sebesar 128,63 triliun. Dan di tahun 2025 adalah sebesar 132,32 triliun. Pada grafik yang tertera di gambar, kita bisa melihat histori tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Di situ kita melihat bahwa pada tahun 2023
Ekonomi Kudus tumbuh sebesar 2,19%. Kemudian pada tahun 2024, ekonomi Kudus tumbuh sebesar 2,83%. Dan pada tahun 2025, ekonomi Kudus tetap tumbuh, namun mengalami pelambatan mencapai 0,98%. Histori tren ini bisa kita bandingkan pula dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Histori yang ada menunjukkan bahwa tren pertumbuhan kita mengikuti perkembangan tren pertumbuhan Jawa Tengah. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,97%. Kemudian pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,95%, dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,37%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang 0,98% itu ditopang oleh hampir seluruh lapangan usaha. Hampir semua lapangan usaha yang ada di Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian, terdapat 3 lapangan usaha dengan kontribusi yang terbesar, yaitu yang pertama, industri pengolahan, yang kedua, perdagangan, yang ketiga, konstruksi. Ada 4, dan yang keempat adalah pertanian. Struktur ekonomi ini hampir tidak berubah dari tahun ke tahun, dan 4 lapangan usaha inilah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi di Kudus. Namun demikian, apabila kita melihat pertumbuhan lapangan usaha yang ada beberapa lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan sangat besar. Yang pertama adalah transportasi dan pergudangan. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Dan yang ketiga, konstruksi. Dari 4 lapangan usaha tadi, kita lihat bahwa industri pengolahan adalah lapangan usaha dengan kontribusi yang terbesar di Kabupaten Kudus, mencapai 76,35%. Ini sangat dominan dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontribusinya adalah 6,08%. Adapun konstruksi, kontribusinya 4,13%, pertanian 2,57%. Adapun jasa keuangan dan asuransi, kontribusinya sebesar 2,08%. Dari 5 lapangan usaha ini, kita bisa melihat bahwa industri pengolahan mengalami pelambatan. Pertumbuhannya adalah minus 1,16%. Melihat kontribusi lapangan usaha industri pengolahan yang sangat dominan sebesar 76,35%. Penurunan sedikit pada lapangan usaha ini tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Untuk lapangan usaha yang lain seperti perdagangan besar dan eceran masih tumbuh sebesar 4,79%. Konstruksi mengalami pertumbuhan yang sangat ekspansif sebesar 10,65%. Pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,89%. Dan jasa keuangan dan asuransi tumbuh 7,35%. Apabila kita melihat PDRB dari komponen pengeluaran, maka kita bisa mengetahui bahwa net ekspor barang dan jasa di Kudus berpengaruh sangat besar. Kontribusinya mencapai 51,01%. Kontribusi yang lain yang cukup besar adalah dari sisi konsumsi, baik itu adalah konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga.
Dua kelompok pengeluaran ini kontribusinya mencapai 31,5%. Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 1,99%, dan untuk pertambahan modal tetap bruto mencapai 15,59%. Pertumbuhan yang cukup besar terjadi pada PMTP, yaitu sebesar 10,60%, disusul oleh pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah sebesar 6,74%. Adapun konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kudus pertumbuhannya mencapai 4,42%. Tabel selanjutnya menunjukkan PDRB per kapita di Kabupaten Kudus. Kita bisa melihat histori perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Kudus dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Di tabel tersebut kita bisa mengetahui bahwa PDRB per kapita senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, PDRB per kapita sebesar 138,75 juta. Kemudian meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 145,62 juta. Dan angka ini terus meningkat di tahun 2025 hingga mencapai 148,38%. Ini menunjukkan bahwa secara per kapita PDRB penduduk Kabupaten Kudus senantiasa meningkat. Demikian 3 indikator makroekonomi yang kami rilis pada hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa pada tahun 2026 ini BPS akan menyelenggarakan sensus ekonomi. Melalui sensus ini kita akan mengetahui kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus secara khusus ataupun kondisi ekonomi Indonesia secara umum. Mohon bantuannya untuk menyukseskan sensus ekonomi. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.